Jumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Diduga tak kuasai medan, seorang pendaki asal Brazil terjatuh di Rinjani hingga kedalaman 200 meter. Evakuasi terhalang cuaca ekstrim. Khawatir berdampak ke lingkungan, warga protes adanya aktivitas pengerukan bukit di kawasan Mandalika. Warga di Lombok Tengah sukses budidaya ragam jenis anggur di lahan kosong hingga jadi tempat wisata baru. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Seorang pendaki wanita bernama Juliana asal Brazil terjatuh di Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur pada Sabtu pagi. Wisatawan berusia 27 tahun itu diduga terjatuh ke tebing sedalam 200 meter saat perjalanan menuju puncak Rinjani. Posisi di sini. Untuk penandanya, Pak. Medan yang terjal ditambah cuaca yang tidak bersahabat diduga membuat korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Kesini sedikit, ntar itu kelihatan sticknya. Tim SAR gabungan telah melakukan upaya evakuasi hingga memasuki hari ketiga, namun belum berhasil karena cuaca ekstrim di pegunungan berupa kabut tebal dan angin kencang berpasir. Korban ini sudah tidak ditemukan di lokasi yang semula, kemungkinan bergeser. Kemudian tim turun, namun hingga kedalaman lebih dari 200 meter, salah satu anggota tim gabungan turun, ternyata korban tidak ditemukan di lokasi tersebut. Dilakukan pemanggilan, cuman tidak ada sautan dari korban. Jadi ditungguin sampai dilakukan pencarian sampai malam, sekitar pukul 22.00. Akhirnya salah satu anggota tim melakukan flying camp di ujung tali kamantel itu yang kedalaman 200 meter. Selain turun menggunakan tali menyusuri lokasi jatuhnya korban, tim SAR juga mengerahkan drone thermal untuk memastikan posisi korban agar dapat segera dievakuasi. Dari Kota Mataram, Emi Kusuba melaporkan. Ratusan sopir angkutan truk dan dam menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Nusa Tenggara Barat pada Senin siang. Kedatangan para sopir dari Paguyuban Sopir Truk dan Dam NTB untuk menolak rancangan Undang-Undang Pembatasan Daya Angkut Overdimension Overload atau ODOL yang sedang dibahas oleh DPR. Selain dapat mengurangi pendapatan, undang-undang dinilai bisa menimbulkan konflik di kalangan masyarakat. Massa juga menyesalkan langkah penindakan yang sudah dilakukan petugas, padahal undang-undang ODOL belum disahkan. Sebagai bentuk protes, massa membakar ban bekas dan memblokade jalan depan DPRD dengan memarkir kendaraannya di tengah jalan. Berikan kami dulu solusi, jangan istilahnya dulu diberikan kami ini regulasi tanpa ada solusi. Karena yang mana pada sekarang ini kita lihat isinya produksi mobil atau motor yang di sana itu istilahnya diciptakan, dibikin sedemikian besar, sedemikian panjang. Nah, jadi logikanya menurut yang peluruh yang tidak ada ranah apa itu berkepentingan di hal yang begitu, maksud saya tidak mungkin istilah badannya itu akan lebih besar daripada pakaiannya. Dan juga ini hal seperti ini sudah timbul dari dulu. Setelah menyampaikan aspirasi berdialog dengan perwakilan DPRD dan Dinas Perhubungan NTB, massa kemudian membubarkan diri dan berjanji akan datang lagi jika tuntutannya belum dipenuhi. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan.
Puluhan sopir truk di Kabupaten Lombok Barat berunjuk rasa menolak rancangan undang-undang Overdimension Overloading (ODOL) dengan memblokade sejumlah jalan lintas kabupaten pada Senin siang. Blokade 4 ruas jalan utama tersebut dilakukan dengan memarkir truk mereka di tengah jalan sehingga tidak dapat dilalui kendaraan yang hendak melintas. Selain mengundang protes dari sejumlah jasa travel yang hendak mengantarkan wisatawan, blokade juga membuat sebuah ambulans tujuan Rumah Sakit Gerung terjebak kemacetan. Kemacetan dapat terurai setelah petugas kepolisian dan TNI turun tangan dengan memindahkan paksa truk yang terparkir menutup jalan utama. Blokade jalan dilakukan massa sebagai sikap protes terhadap rencana pemberlakuan Undang-Undang ODOL atau Overdimension Overloading yang mengharuskan mereka untuk membatasi muatan. Ya, kalau memang kalau memang ingin muatannya diringankan, sesuaikan ongkosnya. Kita sebagai sopir juga tidak mau muatan berat atau perlut seperti ini. Kita juga ingin muatan ringan tetapi sesuaikan ongkos. Kepolisian mengimbau massa menyampaikan aspirasi dengan tertib dan tidak merugikan pengguna jalan. Bukan hanya rekan-rekan yang butuh jalan ini. Dari rumah sakit itu ada pasien yang nggak bisa lewat. Orang mau terbang mungkin dia punya urusan ketemu keluarganya nggak bisa, mau ke bandara. Atau yang menuju ke Mataram dalam urusan lain yang penting untuk kehidupan dia juga nggak bisa lewat. Masa rekan-rekan berjuang dengan egois, memikirkan diri sendiri? Saya minta rekan-rekan berpikir, bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Rancangan Undang-Undang Zero ODOL merupakan regulasi yang dibuat pemerintah untuk menghilangkan praktik truk kelebihan muatan dan modifikasi dimensi tidak sesuai standar, yang rawan menimbulkan pungutan liar dan juga kecelakaan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan warga dari gabungan masyarakat Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat menggelar unjuk rasa di depan kantor desa pada Senin siang. Kedatangan massa untuk mendesak pemerintah desa memperbaiki infrastruktur yang rusak seperti jembatan dan tempat pengelolaan sampah. Massa juga mendesak pemerintah desa menganulir pengurus koperasi karena penetapannya dinilai melanggar aturan. Warga menduga pengurus koperasi hanya diisi aparatur desa yang aktif saja. Massa mendesak pemerintah desa mewujudkan visi misi pembangunan desa yang dinilai belum terrealisasi. Jadi kami menuntut agar pemerintah Kuripan Utara ini untuk segera melakukan upaya-upaya untuk penanganan masalah jembatan ini. Mungkin dalam hal ini Bapak Kepala Desa lebih menekankan ke dinas-dinas terkait yang ada di Lombok Barat. Merespon tuntutan warga, pemerintah desa menyatakan pihak desa telah melaksanakan visi misi termasuk mengupayakan perbaikan jembatan yang rusak. Hadir salah satu dari pihak yang berkepentingan di dalam pendampingan pembentukan itu, khususnya PMD, tenaga ahli. Hanya saja yang tidak hadir itu Pak Camat, tetapi ada yang mewakili kasih banknya kan. Nah, persoalan kemudian dengan munculnya ini, jadi tidak saja di desa kami, bahkan di desa-desa lain ada juga dari pihak perangkat maupun anggota BPD yang menjadi pengurus. Warga berharap tuntutan mereka dipenuhi untuk memastikan pelaksanaan program desa berjalan sesuai harapan masyarakat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.